Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bersama dengan saya Tommy Selan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Katekismus New City yang ke-6 dengan pertanyaan sebagai berikut. Nah, mari kita sama-sama menyimak pertanyaannya. Pertanyaan berbunyi demikian. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Jawaban buat kita memuliakan Allah dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan dengan mentaati kehendaknya, perintah-perintah dan hukumnya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita bagaimana kita dapat menikmati, kita dapat memuliakan Allah, yaitu dengan menikmati Tuhan, menikmati kebaikannya. Orang yang menikmati Tuhan adalah orang yang bersyukur atas kebaikan Tuhan, menyadari pertolongan Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Itu adalah orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan, bersyukur buat pertolongan Tuhan, bahkan pun bersyukur kalau hari ini kita masih ada sampai saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang bersyukur, berterima kasih, menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Yang berikut bagaimana kita mengucap syukur atau memuliakan Allah, yaitu dengan mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan apa? Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengenal Dia, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Kita juga harus dapat mengaplikasikan kasih itu di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan itu tidak mau kita hanya sekedar gombal, hanya sekedar ngomong saja, tetapi tidak ada aksinya, tidak ada perbuatannya. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau kita juga harus mengasihi sesama kita. Bahkan pun Alkitab lebih menekankan kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Kita harus mengasihi orang yang menjahati kita atau membuat kita kesal. Tuhan mau kita mengasihi mereka dengan kita berdoa buat mereka, menolong mereka, membantu mereka dan sebagainya. Dan yang berikut juga Tuhan mau supaya kita mempercayai Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kita mempercayai Dia, terkadang kita lupa untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita kadang-kadang lupa untuk percaya kepada Tuhan. Kita terlebih lagi percaya kepada orang lain, tidak salah. Tetapi Tuhan mau kita lebih mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya, beriman kepada Dia. Dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita berserah, Tuhan mau kita percaya sepenuhnya. Totalitas hidup kita hanya untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Dan yang berikut bagaimana Tuhan mau juga supaya kita menuruti kehendaknya, menuruti perintahnya, menuruti hukum-hukumnya. Ada firman Tuhan yang mengatakan kasihilah sesamamu, terus menolong orang lain, membantu orang lain, mengasihi sesama dan sebagainya. Itu adalah perintah-perintah Tuhan yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus dapat melakukannya. Memang terasa sulit kalau kita mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita atau menjahati kita. Terkadang lebih gampang kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi Alkitab juga apakah upah kita? Orang di luar sana juga dapat melakukan hal itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga dapat mengasihi orang lain. Tuhan mau kita harus lebih daripada itu. Kita harus naik level, yaitu mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang membenci kita, musuh kita. Tuhan mau kita mengasihi mereka. Tuhan mau kita mengikuti kehendaknya, itu taat kepada kehendaknya, menuruti kehendaknya, menuruti perintah-perintah yang Tuhan mau kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bertumbuh ke arah Kristus dan kita hari demi hari mempunyai pengenalan yang benar dan kita dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 11 ayat 1 berbunyi demikian. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Memang sulit, tetapi Tuhan mau kita mengasihinya. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Allah kita, dan melakukannya dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturannya dan perintah-perintahnya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa Tuhan mau kita juga harus
mentaatinya, harus berpegang pada ketetapannya, harus berpegang pada perintah-perintah yang Tuhan mau kita lakukan, sehingga kita mempunyai pengenalan yang benar. Jadi kita nggak sekedar hanya ngomong di bibir bahwa kita memuliakan Tuhan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita juga mempunyai aksi yang nyata. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, ada satu tokoh yang mengatakan begini, akan menguatkan kehidupan kita. Dia mengatakan begini, Richard ya. Oke. Ada satu tokoh yang bernama Richard, dia berkata begini, seorang manusia berada dalam bingkai yang indah ketika hatinya tunduk kepada Allah dan mendekat kepadanya, karena Allah sumber segala kasih karunia akan memerdekakannya. Allah mau kita menjadikan kemuliaannya sebagai tujuan utama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya orang-orang percaya ketika berada dekat dengan Tuhan, ketika mematuhi kehendak Tuhan, maka Tuhan mengatakan bahwa kita akan lebih dekat dengan Dia. Kita akan dikatakan sebagai bingkai-bingkai yang indah, umpama sebagai sesuatu yang mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan yang berikut, Brian mengatakan ini, jika kita memikirkan arti memuliakan Allah, maka kita dapat melakukan apa yang Dia telah katakan di dalam kitab suci, serta mengingat akan hukum-hukumnya. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yaitu memuliakan nama Tuhan, taat perintah-perintahnya, serta melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat sore.